Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan setiap hidup kami. Kami tidak hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Tetapi kami hidup karena percaya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini, puji Tuhan. Dan juga saya minta izin sebentar untuk mengucapkan Shalom kepada jemaat-jemaat yang ada di live streaming ya. Mengucapkan Shalom juga untuk jemaat Tiberias Batam Medan. Saya juga mengucapkan Shalom untuk juga seluruh jemaat di Tiberias Sejabodetabek. Mengucapkan Shalom untuk Tiberias di Bandung, Tiberias di Semarang Salatiga. Mengucapkan Shalom juga untuk di Tiberias di kota Surabaya dan sekitarnya. Mengucapkan Shalom untuk jemaat Tiberias Bali. Mengucapkan Shalom untuk Tiberias Makassar Toraja. Mengucapkan Shalom untuk Tiberias di Sulawesi Utara, kota Manado dan sekitarnya. Dan mengucapkan Shalom untuk Tiberias Kalimantan ya, di Banjarmasin, di Palangkaraya dan di Pontianak. Puji Tuhan. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Ya, kita sudah masuk di minggu ketiga. Bapak Ibu di bulan Agustus. Cepat sekali waktu berjalan. Ya, besok 17 Agustus ulang tahun bangsa kita, Bapak Ibu. 75 tahun ya bangsa kita sudah berdiri, sudah merdeka, dan ulang tahun Tiberias yang ke-30 ya. Dan besok ada ibadah di tempat ini. Bapak Ibu sudah tahu jadwal-jadwalnya. Besok juga saya ada undangan ke istana, cuma saya tolak Bapak Ibu karena ada pelayanan. Ya, istana mana Pak? Istana boneka Bapak Ibu ya. Dufan dong ya kan. Oke, puji Tuhan ya. Biar rileks dulu, biar kita ketawa dulu, santai. Karena ini khotbah agak keras dikit. Biasalah ya, kalau jemaat yang datang jam 8 mentalnya udah kuat. Udah gak tersinggung lagi, udah gak ngambek lagi ya. Sudah kuat dengan makanan-makanan keras. Yuk, puji Tuhan. Bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada malam hari ini. Ya, judul khotbah saya pada malam hari ini. Yuk, mana? Ah, ini dia, mantap ya. Kedatangan anak manusia. Ya, ini judul khotbah saya pada malam hari ini. Kedatangan anak manusia. Kita buka di Lukas 21, 25 sampai 33. Lukas 21, 25 sampai 33. Ya, teman saya Pak Yeremia akan membacakannya. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oke, puji Tuhan. Kita masuk dalam keterangannya. Next, ya. Suka atau tidak suka, saya ulangi, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, langit dan bumi akan berlalu. Ya, masihkah kita disibukkan oleh perkara-perkara di dunia ini? Ya, jadi ada alasan saya membuat khotbah ini Bapak Ibu. Saya sebenarnya dari Selasa malam sampai Rabu subuh saya udah bikin khotbah, bukan ini judul khotbahnya. Tetapi ketika saya Jumat bersama istri dan mami saya lagi nemenin mereka belanja di Swalayan di dekat SCBD Grand Lucky. Ya, mau belanja lah, ada sayur dan segala macam perlengkapan rumah tangga. Kita belanja di sana. Cuma saya nggak mau ngikutin mami saya dengan istri saya. Karena apa? Karena kalau belanja tuh ikut perempuan tuh capek kaki saya. Udah beli daging tiba-tiba ke
Pampers. Dari Pampers balik lagi ke daging Bapak Ibu. Mondar mandir, udah saya bilang mami sama istri saya belanja, saya berdiri di dekat kasir. Tugas kita cuma tinggal bayar. Sambil berdoa semoga tidak ada yang mahal Bapak Ibu. Ya, setengah doa setengah santet ya kan dalam nama Yesus. Ya. Ya. Nah, ketika saya lagi berdiri begitu lagi santai ya sambil melihat kehidupan manusia, ada yang datang dan ada yang sudah beres belanja. Tiba-tiba timbul di hati saya begini, apakah mereka yang sedang belanja di Grand Lucky ketika anak manusia datang, apakah mereka mempersiapkan diri dengan baik? Ini bukan penghakiman Bapak Ibu, tapi satu pertanyaan. Ya, sama ketika saya sedang berkhotbah pada hari ini, saya mungkin ada pertanyaan lagi, apakah jemaat Tiberias Gadinias dan yang nonton live streaming pada hari ini, apakah hidupnya mempersiapkan diri dengan baik ketika kedatangan anak manusia? Ya, kan dia bisa jawab kan bukan saya, pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu butuh ke gereja, butuh dengar firman, supaya apa? Dipersiapkan dari sejak dini. Ya, kalau Bapak Ibu ikut khotbah saya dari 3 minggu terakhir, bagaimana khotbah saya yang pertama mengatakan apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Minggu kemarin juga mengatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekarang lagi diingatkan lagi akan ada kedatangan anak manusia. Ya kan? Saya tadi perjalanan dari Sarbini menuju Central Park banyak orang goes. Saya percaya itu orang-orang dari pagi sampai sore belum pulang Bapak Ibu. Mukanya sudah menghitam Bapak Ibu. Goes, ada yang keluar jam 5 pagi sampai pulang jam 5 sore, belum pulang-pulang juga. Akhirnya pulangnya hari Senin jam 5 pagi. Goes terus. Ya, ini goes lagi rame nih. Pertanyaan saya, ketika orang-orang kumpul di Bundaran HI, Car Free Day misalnya, goes semuanya goes, pertanyaannya, sudah siap gak mereka menghadapi kedatangan anak manusia? Kan begitu pertanyaannya. Ya, oh berarti Pak kita gak bisa melakukan aktivitas loh. Bukan soal begitu. Tuhan kasih tanggung jawab kita bekerja, usaha, bisnis, toko dagangan, dan segala macam. Tetapi bukan perkara dunia yang kita kejar. Kita boleh bisnis, kita boleh goes, kita boleh melakukan segala aktivitas. Tetapi pertanyaannya, hatimu melekat kemana? Ya, ada banyak orang goes sampai gak ke gereja. Ya, ada banyak orang bisnis, main golf hari Minggu sampai lupa ibadah. Apalagi jam 8 live streaming. Ya, istrinya udah bilang, Pak jangan kebanyakan golf, ibadah Pak. Aduh mama gak tahu, ini harus main golf supaya tendernya gol Ma. Tapi kalau kata Tuhan gak jadi, mau kita main golf 24 jam nonstop, kata Tuhan gak jadi, ya gak bakal jadi. Kita harus tahu pemegang keputusan di dalam hidup kita, ya kan, bukan bos, bukan rekan bisnis kita. Ya kan, bukan investor yang akan kita temukan, tetapi pemegang keputusan dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus. Jadi yang harus kita kerjakan adalah apa? Senangkan hati Tuhan. Yang harus kita kerjakan apa? Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita masih memikirkan perkara-perkara duniawi ini? Ya, bukan berarti kita nggak bisnis loh, bukan berarti Bapak Ibu udahlah kita lepaskan aja tendernya, aku tinggal di hutan, yang penting baca Alkitab. Menyendiri, tinggal di hutan, kalau perlu di atas gunung salak. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus datang, saya yang duluan terangkat. Yang di Jakarta lama, karena kan gunung salak lebih tinggi daripada di Jakarta. Bukan begitu, itu namanya jadi orang aneh. Kita boleh menjadi asik, kita boleh bisnis, kita boleh usaha, kita boleh melakukan segala perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang Tuhan mau, jangan sampai hatimu jauh dari Tuhan. Ada haleluya Tiberias, kan? Ini yang membedakan. Ya, kita boleh bisnis, tapi kita berani bilang sama investor kita, bos, cukup sampai hari ini aja ya. Emang mau kemana? Kita mau ke gereja. Oh gereja, oke deh. Kita lagi main golf hari Minggu, bos, sampai jam 3 aja ya. Kenapa? Mau istirahat karena nanti malam jam 8 mau live streaming. Bos tahu nggak? Ada pendeta yang ganteng tuh yang jam 8. Kan kita bisa bikin keputusan begitu. Justru orangnya, saya kasih tahu, justru kalau kita bela Tuhan, ya kita membela firman-Nya, kita berjuang agar hati kita tidak jauh dari Tuhan, di situ pembelaan Tuhan hadir dalam hidup kita loh. Ya. Kan Tuhan bisa menggerakkan investor, tempat orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama.
Mungkin selama ini kita nggak gol-gol, kenapa? Karena kita hanya memikirkan duniawi. Kita lupa menyertakan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ini yang harus dipegang terus. Pemegang keputusan dalam hidup kita. Bukan bosmu, bukan investormu, tetapi pemegang keputusan dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa gerakin bos kita, investor kita, rekan bisnis kita untuk apa? Bekerja sama dengan kita. Itu soal mudah bagi Tuhan. Makanya cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Cari bagaimana perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Ya. Jadi kita bukan hanya bagaimana supaya dompetmu terisi penuh. Itu mah bukan ngajarin jemaat yang benar Bapak Ibu. Ya, jemaat Tiberias harus tahu kedatangan anak manusia. Ketika datang, sudah siap gak? Ini saya mau tanya sama jemaat Tiberias yang datang jam saya. Kalau kedatangan anak manusia, Yesus datang sekarang, sudah siap gak? Diam kan? Nah, ayo mau jawab apa? Kita jujur-jujuran aja. Kita jujuran aja, fair. Justru kita hari ini diajarin sama Tuhan. Dinasehatin. Ngangguk-ngangguk dong kalau dinasehatin. Nah gitu, kita juga senang Bapak Ibu. Ngangguk dong sambil pegang kumis. Ya, Alkitab baik loh, ngajarin kita loh. Alkitab bawa kita ke jalan yang benar. Alkitab mengajarin kita supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tidak tertinggal. Ya, Tuhan gak mau Bapak Ibu dan saya tertinggal. Kedatangan anak manusia itu mulia loh. Ya, Bapak Ibu dan saya diciptakan segambar dengan Allah. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya bersama Dia di kerajaan sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk di pertanyaan. Yuk, masuk pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab. Bagaimana persiapan menyambut kedatangan anak manusia. Ya, belajar dari Alkitab bagaimana persiapan menyambut kedatangan anak manusia. Ya, yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, yang pertama adalah jangan tidur. Yuk, jangan tidur, yuk, yang tidur bangun. Ya, jangan tidur. Kita buka 1 Tesalonika 5, 4-6. Yuk, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Oke, kalimatnya sudah tidak ada waktu lagi untuk tidur. Tidak ada waktu lagi untuk tetap dalam comfort zone. Ya, kita terus bangkit dan segera sadar, jangan termakan oleh tipu daya iblis. Ya, Alkitab mengatakan apa? Hidup di dalam kedagingan itu menghasilkan kebinasaan Bapak Ibu. Makanya Tuhan lebih memilih fokus bagaimana supaya rohmu itu tidak redup. Ya, ada beberapa jemaat yang sering sharing sama saya, bagaimana menghadapi tantangan mereka putus asa. Udah coba A, jalan B, udah coba jalan A, udah coba jalan B, udah coba jalan C, semuanya gagal. Semuanya gagal. Saya katakan udah ngandalin Tuhan belum? Kalau sama Tuhan lama Pak, prosesnya lama Pak. Harus doa dulu, harus baca Alkitab dulu. Ya kan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya pinginnya cepat Pak. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Kita bisa aja menggunakan kekuatan kita, tapi sampai sejauh mana kehebatan manusia? Justru ketika kita hidupnya tidak tidur, roh kita terus menyala-nyala, roh kita terus diisi dengan firman Tuhan, disitulah letak kekuatan anak Tuhan di akhir zaman ini. Ya, coba lihat sekarang banyak anak Tuhan yang murtad, banyak anak-anak Tuhan yang mundur dari perjalanan imannya. Kenapa? Bukan kedagingannya, itu karena rohnya gak pernah diisi dengan firman Tuhan. Kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan, itulah yang membuat hidupmu tidak bisa melihat mujizat. Kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan, itulah yang membuat hidupmu tidak kuat dalam perjalanan iman di akhir zaman ini. Ya, seminggu yang lalu saya nonton live streamingnya Bapak Gembala. Ya, bagaimana Gembala cerita dari mulai perjuangan, ya, dari mulai zaman kecil memang sudah menghadapi tantangan luar biasa. Ya, papanya meninggal. Ya kan, udah begitu dari kecil memang harus jualan, ya kan. Tetapi dalam kehidupan kerasnya, Bapak Gembala selalu mengatakan apa? Saya kuat, saya jaga hidup.
saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Ya, sampai sekarang menjadi gembala, Bapak Ibu, menjadi gembala gereja besar di Indonesia ini, tantangannya begitu berat. Bagaimana caranya? Kalau bisa melewati hari ini, kalau cuma mengandalkan kekuatan sendiri, gak bakal bisa. Makanya hari ini kehidupan kita, kesuksesan kita, ya kan, mujizat yang kita dapat, kuasa yang kita dapat, itu ditentukan kalau rohmu itu banyak mengkonsumsi firman Tuhan. Ya, sehari kita baca firman Tuhan berapa kali? Kadang-kadang kita sering lupa, lupa satu hari gak baca firman. Malah terlena berhari-hari gak baca firman. Sepertinya biasa ya, sepertinya gak ada apa-apa. Hati-hati, iblis itu di alam roh sedang bidik Bapak Ibu dan saya loh. Kalau hidupmu gak ada firman. Saya berapa kali katakan iblis itu tidak takut kalau badanmu six pack. Kau di Gold Gym ngangkat berat sampai 10 kilo, 100 kilo, mungkin angkat berat sampai 1 ton Bapak Ibu. Ada yang bisa sampai ngangkat berat 1 ton? Ya, iblis gak gemetar, iblis malah tidur. Ya, anak buahnya iblis bilang, bos, itu ada anak Tuhan ngangkat berat badan, ngangkat beban sampai 100 kilo. Emang gue pikirin. Tapi ketika iblis mendapat laporan, bos, itu ada namanya Alexander Simanjuntak, jam 2 pagi dia bangun baca firman, pujian penyembahan sampai nangis-nangis, masuk dalam hadirat Tuhan, luar biasa loh bos. Dia langsung bangun, yang mana Alexander Simanjuntak? Itu bos yang jam 8 malam di live streaming bos. Iblis masih cari loh. Iblis masih cari, ini siapa orang yang baca firman? Siapa orang yang kudus ini? Siapa orang yang salah ini? Makanya iblis kemarin saya ceritakan, dia cobain Ayub. Karena Ayub orangnya saleh di hadapan Tuhan, dia selalu menjaga rohnya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Hari ini Bapak Ibu dan saya diajak sama Tuhan, ayo jangan sampai rohmu kosong, gak ada apa-apanya, harus diisi dengan firman. Semua orang berteriak sekarang, Bapak Ibu berteriak sekarang, Pak udah gak sanggup lagi Pak. Tolong doakan saya Pak, suami PHK, udah gak ada duit, saya pernah ditelepon sama jemaat, diusir dari kontrakannya, nangadong hepeng untuk bayar kontrakannya. Nangadong hepeng bro. Pak Alek bagaimana ya? Saya harus bagaimana ya? Saya diusir Pak. Masa saya tinggal di pos sapam Pak? Pak tolong saya dong. Lah saya juga butuh ditolong saya bilang. Kita juga bingung jadi pendeta harus bagaimana. Saya bilang bu doa bu. Ya kan? Kalau kita ada firman dalam hati kita, saya percaya ada kekuatan yang bukan dari dunia, yang dari sorga, yang membuat kita mampu melewati pencobaan di akhir zaman ini. Ya, jemaat Tiberias harus kuat loh. Karena jemaat Tiberias diprogramkan Tuhan untuk jadi siap ke sorga. Untuk siap ke sorga tantangannya gak mudah. Untuk siap ke sorga tantangannya gak gampang. Kita gak boleh tidur rohnya. Ya. Saya tadi malam, saya pernah dengar satu berita di radio. Katanya kalau orang tidur lapar itu bagus buat otaknya untuk berjaga-jaga. Orang kalau ngantuk nih tidur tapi perutnya kosong, itu kalau lapar gitu ya, kalau lagi tidur lapar itu bagus katanya apa? Supaya otaknya berjaga-jaga, supaya nggak pikun. Makanya kalau orang tidur tapi lapar, tidurnya pasti gelisah. Gelisah. Pasti kepala kaki kepala. Udah belok sini udah guling sana, guling kiri, guling sana, guling kiri. Dan saya membuktikan tadi malam saya gagal menjaga diet saya tadi malam. Saya udah berapa hari ini jaga makan malam saya Bapak Ibu. Karena saya bikin program turunin berat badan karena menurut orang kalau saya kurus saya mirip Jeremy Thomas katanya begitu. Tuh nggak dukung saya sih, nggak dukung sih. Beneran. Ada orang bilang, Pak Alek kalau kurus dikit aja. Ada rahangnya kelihatan sini. Mirip Jeremy Thomas kalau jalan bareng kakak beradik. Gak apa-apa lah, asal jangan mirip pendeta Gideon aja saya bilang ya kan. Hai ya kan. Ya, tadi malam lagi main sama anak, masih jam 10, jam 11 lah. Main-main sama anak. Tiba-tiba perut saya krak, kruk. Saya bilang teriak sama istri saya, sayang lapar. Istri saya bilang, tahan bang, sebentar lagi pagi, tahan. Kamu minum air hangat aja ya, dikasih minum air hangat, kenyang sementara, tapi lapar lagi Bapak Ibu. 10 menit kemudian, rugrak. Akhirnya dibikinlah mie ayam.
Karena tuh ada jemaat yang punya usaha mie yang di frozen gitu kirim ke kita. Masih ada beberapa di kulkas dibikin sama istri saya. Dibikin mie ayam pakai kuah, pakai bawang goreng, ada baksonya. Ketika mie-nya itu lagi jadi, itu wanginya melewati hidung saya. Roh penurut daging lemah. Roh penurut daging lemah. Roh pinginnya disiplin, tapi daging mengatakan apa? Lapar coy. Kan begitu ceritanya. Akhirnya istri saya masuk kamar, saya makan di ruang tamu, makan sendiri. Ya, udah bener loh, beres makan, udah minum air hangat sebentar, cepet loh masuk alam roh. Bener cepet loh, masuk kamar selimut AC dingin, 2 menit kemudian, ya, nggak berjaga-jaga lagi, bawa pasa bodoh tidur gua. Tuh, kedagingan membuat kita lupa loh untuk berjaga-jaga. Penelitian yang mengatakan di radio, saya nggak sengaja dengar itu. Kalau orang tidur lapar, bagus supaya apa? Otaknya berjaga-jaga. Ya kan? Tuh kedatangan anak Tuhan, kedatangan anak manusia mengatakan jangan tidur kepada Bapak Ibu. Bukan kita nggak tidur secara jasmani, tetapi rohanimu jangan tidur, berjaga-jaga yuk. Ya kan? Yesus bisa datang kapan saja. Yesus bisa aja datang ketika kita beres ibadah ini. Bapak Ibu lagi nunggu gojek keluar, tiba-tiba sangkakala berbunyi, tetet. Langit terbuka, malaikat sorga dari sorga turun ke bawah, pakai kuda kemuliaan, gedebuk. Pasukan malaikat putih semua, sinar kemuliaan, seluruh dunia datang. Datang ke Kelapa Gading. Jemput Bapak Ibu dan saya, puji Tuhan, yang ibadah jam 8 terangkat semua. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Bagian terangkat aja amin. Bagian dinasehatin diam ya kan. Iya kan, kita nggak tahu kapan anak manusia itu datang. Tetapi pohon ara ketika bertunas dan pohon yang biasa juga bertunas, Tuhan mengatakan apa? Ingat, kalau pohon ara dan pohon yang lain sudah bertunas, artinya musim panas sudah dekat. Sekarang Bapak Ibu bisa nonton media sosial, lihat semua. Keadaan dunia sama apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Gak ada yang meleset, gak ada yang gagal, semuanya digenapi satu persatu. Artinya apa? Anak manusia akan datang. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya tidak tidur, standby, berjaga-jaga, kapanpun dia datang kita siap terangkat jadi warga sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, persiapan menyambut kedatangan anak manusia. Yang kedua adalah hidup dalam pertobatan. Ya, hidup dalam pertobatan. Matius 4 ayat 17. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, sekali lagi ulangin Pak. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke, keterangannya. Tuhan mau dari setiap kita benar-benar bertobat. Maka kita akan dilindungi oleh Tuhan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga sebelum kesengsaraan besar. Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, Wahyu tuh menceritakan tentang masa depan, future. Ada banyak orang mengatakan, aduh saya takut baca kitab Wahyu. Kenapa harus takut? Orang ini tetap pewahyuan masa depan kok, kita dikasih tahu akan apa yang akan terjadi di depan, tapi kita dipersiapkan Bapak Ibu. Makanya kesengsaraan besar itu bukan untuk Bapak Ibu dan saya. Itu buat orang dunia dan orang-orang yang menolak keselamatan Yesus. Mereka akan mengalami kesengsaraan besar ini. Tetapi Bapak Ibu dan saya, kalau hidupnya benar-benar bertobat, benar-benar hidup di dalam kekudusan, engkau akan terangkat ke sorga mengalami pengangkatan. Siapa yang mau mengalami pengangkatan di tempat ini? Saya percaya semuanya pasti mau. Saya mau lihat tangan-tangannya. Siapa yang mau diangkat ke sorga? Ayo. Ya, pengangkatan. Ya, bertobat apa sih Pak Alek? Saya berapa kali mengatakan bertobat itu balik arah. Balik arah. Dari jalan yang salah ketika disadarkan dengan firman, dengan Roh Kudus, dia balik arah. Balik arah kepada siapa? Kepada jalan yang Tuhan sediakan. Jalannya Tuhan. Ya. Saya beberapa kali bertemu dengan jemaat yang memang mohon maaf hidupnya kacau-kacau Bapak Ibu. Dan berapa kali juga mereka kesaksian di Tiberias. Dulu zaman di Gading Nias setiap hari Rabu jam 7 malam.
18.30 saya berapa kali kesaksian, ya kan, masuk Tiberias News. Mereka mengatakan, Pak, kalau saya nggak bertobat, Pak, saya nggak bisa memberikan kesaksian ini kepada jemaat. Kalau saya nggak bertobat, Pak, saya nggak bisa melihat kehidupan saya dipulihkan, Pak. Pak, kalau saya nggak bertobat, saya nggak bisa melihat rumah tangga saya dipulihkan, Pak. Kuncinya bertobat, Pak, katanya begitu. Ya, kita bertobat bukan karena takut karena ada kesengsaraan besar, karena kita bertobat pada dasarnya apa? Kita menerima kasih Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Ya, bertobat dong dari perzinahan, bertobat dong dari percabulan, bertobat dong dari dusta, bertobat dong dari korupsi, bertobat dong dari segala macam kenajisan di hadapan Tuhan. Gak ada untungnya kalau hidupnya gak bertobat, gak ada untungnya, hanya kesenangan sesaat. Ya kan? Nanti kalau udah masuk kesengsaraan besar gak terangkat, semua akan teriak-teriak, Tuhan kok saya gak terangkat? Lah kata Tuhan, aku sudah memberikan waktu untukmu, tapi kau main-main dengan waktumu, kata Tuhan begitu. Ya, anak mana sih yang gak dididik sama bapaknya? Anak mana sih yang gak dihajar sama bapaknya? Ya, kita diajarkan bertobat, tujuannya apa? Supaya bapak ibu dan saya itu tidak mengalami kesengsaraan yang besar. Ya, ayo bertobat. Tadi saya waktu ngomong bertobat di Mega Bekasi ada satu ibu-ibu teriak, amin. Saya katakan, Pak, semua bertobat ya di Mega Bekasi. Bapak-bapak bilang amin. Bu, doain ya supaya suamimu bertobat. Satu ibu-ibu teriak, amin Pak. Saya tahu ibu ini udah berapa tahun ke gereja sendiri terus, Bapak Ibu. Sendiri terus, ya. Dia pernah cerita suaminya mabuk, main perempuan. Sampai hari ini kalau diajak ke gereja berantem mulu. Coba diajak ke gereja berantem loh. Ya, doa saya nggak ada yang jam 8 malam kalau ke gereja itu berantem di live streaming saya. Jangan ada sampai yang berantem. Ada yang berantem nggak? Nggak ada, ini muka baik semua. Ya, masa ketemu Tuhan berantem? Masa ke gereja berantem? Ya kan? Justru ketika kita diajak ke gereja, kita bersyukur, kita ketemu Tuhan Yesus, kita dididik oleh firman-Nya, kita dinasehatin Bapak Ibu. Berbahagialah kalau kita bertobat. Karena apa? Karena Tuhan akan mencurahkan segalanya untuk Bapak Ibu dan saya. Mencurahkan segalanya loh. Jangan main-main, Tuhan kalau sudah berkati kita, Bapak Gembala selalu pernah mengatakan begini, seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Katakan amin dong. Amin. Ya, bertobat. Siapa sih yang nggak punya masa lalu? Kita juga semua punya masa lalu. Ya, saya juga dulu punya masa lalu. Aduh, makanya saya follow ada satu jemaat. Jemaat itu pernah bilang sama saya, Pak Alek tolong fallback dong. Weh. Udah kita fallback belum? Oh belum ya, nanti kita fallback. Ya, jemaat itu minta fallback, dia follow saya. Pak Alek kok saya nggak pernah di fallback sama Pak Alek, kita fallback. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya ngeliat dia sama cewek-cewek, Bapak Ibu naik kapal, kayak kapal pesiar kecil-kecil begitu. Di laut, dia naik laut gitu, naik kapal, terus di laut dia naik kapal laut sama cewek-cewek, dia disco, mabuk, tutut, tata, tutut, tata, tutut. Ya, alabab. Saya lihat gak sengaja, lihat story-nya. Ya Tuhan Yesus. Orang mah lagi corona begini, bukannya berlutut sama Tuhan, hidup bener ya. Bener-bener baca Alkitab gitu, ngerti gitu bahwa hidup itu bagaikan uap, kapan saja bisa hilang. Dia malah mabok-mabok Bapak Ibu. Gak ada masalah. Weh. Dia lagi begini, ikan paus di depan. Wah. Kelar. Kita pernah gak mikir? Ya kan? Kita pernah gak mikir apakah hari ini kita tuh masih hidup atau enggak? Saya pernah sama teman saya, kita pengurapan rumah sakit yang ownernya itu juga minta didoain. Kita datang ke apartemennya di Bintaro. Ya, setelah kita ngurapin rumah sakit tempat dia kerja, kita ngurapin dia. Konseling segala macam, udah setelah beres 5:30 kita pulang. Jam 12 tim saya Pak Yeremia mengatakan, Bang, ibu yang kita doain tadi siang Bang, kita layanin, sudah meninggal Bang. Hah? Saya bilang, serius Pak? Iya Bang, sudah meninggal. Saya ditelepon jam 12 malam, sampai jam 2 pagi, saya nggak bisa tidur, saya duduk di tepi tempat tidur saya duduk diam Bapak Ibu. Karena apa? Karena di video, di HP saya, videonya masih ada lagi pelepasan.
Saya bilang, oh Tuhan, ini ibu tadi kita masih ngobrol, masih beliin kita California fried chicken. Iya kan? Hah, udah mati, saya bilang. Istri saya bangun, bang kenapa bang? Sayang, kamu tahu nggak ibu yang tadi kita doain udah meninggal. Hah? Istri saya juga, hah? Akhirnya kita sampai pagi nggak tidur. Istri saya nemenin saya nggak bisa tidur, gelisah. Tuhan, sebegitu cepatnya kah dia dipanggil oleh Engkau? Akhirnya anaknya WA, disemayamkan di rumah duka heaven ya Pak ya. Rumah duka heaven Pluit. Saya datang. Cantik pas meninggalnya loh Bapak Ibu. Wih, dia pakai baju putih kayak permasyuri, baju putih. Saya datang, oh Tuhan, cantik amat ini. Saya buka HP, Tuhan, tadi malam masih ngobrol. Sekarang udah di sini. Pulang dari rumah sakit, dari heaven ke apartemen, saya nyetir diam. Begitu singkatnya hidup manusia. Kalau Tuhan sudah bilang, pulang, tidak ada yang bisa menahannya. Makanya bertobat. Nah, kalau kita bertobat, kita happy, kita tenang. Kita nggak dikejar-kejar dengan dosa. Karena apa? Dosa kita sudah selesai di atas kayu salib. Setiap hari hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kapan saja kita dipanggil Tuhan, saya siap Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita menyenangkan Engkau yang punya kerajaan sorga. Kita nggak ada masalah dengan Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita menyenangkan Tuhan. Pikirannya baik, mulutnya juga baik, bukan mulut knalpot. Tangan kita juga kudus, kita kerja juga benar. Langkah hidup kita juga tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kita tenang karena apa? Setiap langkah hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kapan saja Tuhan panggil, kita siap Tuhan. I am ready. Bapak Ibu siap dipanggil Tuhan? Saya lihat 1, 2 udah ada ini. Ada 4 orang nih, siap nih. Rumahnya udah jadi, ada yang tinggal pemotongan pita nih rumahnya nih. Pak Alek udah siap? Oh belum, rumah saya masih dibangun. Karena kalau kita panggil duluan, siapa yang makamin jemaat? Gak ada. Justru jemaat dulu, karena kita pendeta tutup peti. Kita kan lagi ngantri nih, nunggu. Kita kan lagi pegang nomor nih. Nomor. Saya nomor 113 mungkin kan, Bapak Ibu mungkin ada nomor 2. Bentar lagi yang nomor 2. Ya nomor 2. Petrus nomor 2. Tuhan so jadi rumah, so jadi. Panggil nomor 2. Ling ya. Ya Ling lagi nunggu investor lagi jual apartemen. Udah mau janjian tuh. Kata Tuhan, Ling, mohon maaf nih, rumah ngana so jadi. Tuhan sebentar tanda tangan investor, gak laku. Rumah ngana sudah jadi. Pulang Jo. Kemana Tuhan? Tomohon. Ya ke sorga lah, take off. Gak ada yang bisa nahan itu, gak bisa. Itu nomor 2, saya untuk puji Tuhan 170 nomor saya Bapak Ibu. Pas sudah 169 mau 170 balik lagi ke nomor 1 Bapak Ibu. Yuk dipikirin aja, dipikirin dulu aja. Ibaratnya kalau mau bisnis belum jadi minimal dipikirin dulu gitu loh. Oh iya ya, selama ini saya sudah terlalu jauh langkah hidupnya dari Tuhan. Bertobat ya. Responi kasih Tuhan loh yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan saya. Kalau kita benar-benar bertobat, kesukaran besar itu bukan buat kita. Ketika orang dunia teriak susah, sulit hidupnya, ya bahkan nanti ada antikris datang, kita mah nggak mengalami itu. Tapi Bapak Ibu dan saya yang ada minyak dan anggur, kita semuanya terangkat ke sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi yang saya pelajari, belajar dari Alkitab, persiapan menyambut kedatangan anak manusia. Yang kedua adalah hidup dalam pertobatan. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga terakhir. Bagaimana persiapan menyambut kedatangan anak manusia? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Wahyu 3 ayat 20. Yuk kita baca. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Oke, langsung keterangannya. Hidup di dalam kebenaran artinya, nah ini dicatat nih, supaya menjadi pedoman bagi kita. Hidup dalam kebenaran artinya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mencari dan haus akan Tuhan dan menerima janjinya. Oke, ngerti ya ini cara mainnya ya. Jadi ada banyak orang ingin menerima janji tapi gak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. How come? Bagaimana ceritanya? Karena iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana terjadi mujizat kalau setiap pendengaran kita gak pernah dengar firman? Kemarin lagi banyak jemaat-jemaat Tuhan yang umur-umur 18-19 mau masuk PTUN, benar gak? Itu banyak anak-anak gadis, semua anak-anak laki-laki itu WA saya, DM. Pak, mau ujian PTUN Pak. Pak tolong doain ya, biar masuk UI. Pak pendeta puasa ya. Loh kenapa gue yang puasa? Loh yang ujian kok gue yang puasa? Kamu berdoa gak? Ya itu dia Pak. Ya doa saya kayaknya gak nyampe Pak. Doa Pak pendeta ya doa ya. Lalu yang ujian gue yang begadang saya bilang. Ya, ada beberapa jemaat yang kayaknya nggak punya iman gitu, mohon maaf. Udah saya bilang percaya kamu pasti masuk. Besok pagi Pak Pendeta, ini nomor urutanku, nomor kartuku. Dia share lagi ke saya. Padahal udah 3 kali dia kirim ke saya. Ngapain lagi dikirim? Menuhin galeri. Udah cukup sekali kita ngerti. Tuhan itu gak usah berkali-kali. Sekali ngomong dia ngerti Tuhan itu. Ya, akhirnya dia kirim lagi. Ya udah, saya kirim ayat Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya kirim, jebret. Puji Tuhan dia masuk. Dia bilang, bener loh Pak. Memang segala sesuatunya harus pakai iman. Tuh, sekarang iman Bapak Ibu kalau mau bertumbuh, masa dengar tentang COVID gak bakal imanmu bertumbuh. Justru hidupmu akan menjadi takut. Iman gak bakal bertumbuh kalau kita dengar terus resesi ekonomi. Bukan berarti kita cuek. Tapi itu tidak menjadi berkat. Kita harus baca firman. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat janjinya di masa-masa sukar ini. Kan janjinya di masa sukar, Yeremia 17 ayat 7-8. Di saat-saat sulit kita tetap bisa menghasilkan buah. Tuh. Gimana kita bisa punya pengharapan kalau kita nggak tahu? Emang ada ayatnya di masa-masa sukar Tuhan bisa berkati kita? Emang ada ayatnya? Ada. Kok gue gak pernah tahu ya? Lu gak pernah baca. Yang nggak tahu lah. Makanya ada beberapa jemaat tanya sama saya, Pak, bisa gak Pak di saat-saat sulit ini kita diberkati? Sangat-sangat bisa. Ada ayatnya gak? Ada. Saya share langsung. Oh ada ya Pak. Berarti saya gak boleh takut dong. Bukan gak boleh takut lagi. Alkitab mengatakan apa? Jangan gelisah hatimu. Jangan khawatir tentang hari esok. Tuhan yang bilang tuh. Tuhan yang bilang jangan khawatir tentang hari esok, artinya apa? Ada jaminan dalam hidup kita. Oh iya ya Tuhan yang bilang jangan khawatir, ngapain juga gua khawatir. Tuh, firman indah kan? Firman itu luar biasa kan? Membuat ada pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Janjinya. Jangan hanya mau janjinya, tapi dengar firmannya gak mau. Jangan hanya mau janjinya, tapi mencari Tuhannya gak mau. Jangan hanya mencari janjinya, tapi haus dan lapar. Ketinggian ya. Akan engkau, kaulah segalanya. Tuh lihat. Dengar, mencari, haus, dan terima janjinya. Tuhan senang loh sama orang yang semangat cari dia loh. Tuhan gak senang sama orang yang, ya Pak, ya Tuhan. Kamu kenapa? Ya Tuhan kayak gimana ya, gak ada pengharapan. Ya, tangannya gerak-gerak dikit ya. Tuhan, kenapa kamu cacingan? Kata Tuhan, wah kayak gini-gini nih. Jadi ahli waris kerajaan sorga kok begini. Gak ada fighting spirit. Apalagi nih jam saya banyak anak-anak muda nih. Anak-anak muda jangan malas dengar firman loh. Mana jangan main game terus, ngana sampai subuh-subuh PS4. PS gak bikin selamat, tahu nggak? Ini ketawa-ketawa pelaku semua ini saya tahu ini. Main PS sampai jam 4, main PS sampai jam 3, waktu terbuang percuma. Mendingan baca firman, nanti kita terangkat PS-mu nggak di bawah.
Emang di sorga main PS, main PS yuk sama Petrus? Enggak. Ya, NBA, ya. Kagak. Bukan berarti kita nggak bisa main PS, tapi ini waktu udah jalan terus. Jemaat tanya sama saya terus. Waduh, jemaat mah kadang-kadang aneh-aneh. Saya khotbah di Mega Bekasi, jemaat BCP telepon saya. Shalom Pak Pendeta, saya jemaat BCP. Minta didoain. Lah lu kenapa nggak datang ke jam kita Mega Bekasi? Ya kan? Pak, saya jemaat Sunter. Tolong doain dong. Ya kalau mau didoain lu datang jam kita dong, jam 8. Ya BCP, saya di Mega Bekasi nggak datang ke jam kita Bapak Ibu. Tapi pas minta doa sama kita, tidak ada pendekatan itu namanya. Tidak ada pendekatan. Kalau mau datang, wah, Pak Alek mana nih? Jam 8 nih. Mantap dengar khotbah. Pak, terima kasih atas firman-Nya. Imanku dibangkitkan. Pak, saya ada masalah. Enak kita. Ini ibadah di mana? Pendetanya siapa? Ya kan? Ya tapi saya kan orangnya baik, kita balas aja. Kita balas. Bu, masalahnya apa? Begini Pak. Tapi 3 hari kemudian baru kita balas Bapak Ibu ya. Bercanda. Ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar. Kalau kurang dengar, ambil cotton bud. Siapa tahu congeknya masih banyak. Dengar, dibersihin telinganya. Ya. Bekas gosip-gosip bersihin. Dengar tetangga ngomong, dengar bersihin. Oh iya, itu mobil baru, pesugihan, dan mobil baru pesugihan ya kan. Memang manusia tuh gitu, diberkati iri banyak orang, bersihin. Udah bersihin, masukin firman. Dengar, perkatakan, masuk ke hati. Iman dibangkitkan, terus cari. Dari dengar, cari. Dari cari, haus. Kalau orang haus, dia pasti buka kulkas. Dia pasti ke Alfamart, ke Indomaret, cari minuman. Kita sebagai orang percaya, haus, cari firman. Baca itu Alkitab, jangan sampai lengket di rumah. Jangan sampai berdebu itu di Alkitab, berdebu di rumah. Baca, itu harta terpendam, haus. Baru kau akan lihat, Bapak Ibu di waktunya Tuhan, setiap janjinya digenapi. Sembuh, sakit sembuh, beban berat dipulihkan, PHK ada bisnis baru. Yang jodoh, belum dapat jodoh, Tuhan kasih yang terbaik. Ya kan, bahkan yang berdosa diingatkan sama Tuhan, bertobat, indah enggak? Tuhan kenapa kasih proses satu persatu? Supaya Bapak Ibu dan saya bukan menjadi orang yang gampangan. Orang yang mau dididik sama Tuhan. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Ya, jadi hidup yuk dalam kebenaran, indah kok. Hidup dalam kebenaran, gak ada ruginya. Justru ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan, yuk kesimpulan. Yesus akan segera datang. Pemain musik boleh siap-siap ya. Yesus akan segera datang. Entah kita siap atau tidak. Jika kita memilih untuk diselamatkan, kita harus bertekunlah di dalam firman Tuhan. Ya, siap atau enggak siap, Tuhan pasti datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tekun di dalam firman Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, tekun di dalam firman Tuhan. Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba telah menyelesaikan setiap khotbah hamba pada malam hari ini. Dan sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya kami ingin memberikan yang terbaik. Kami percaya ketika kami menabur di rumah Tuhan, kami menabur di ladangnya Tuhan, gereja Tiberias akan terus diperluas sama Tuhan. Akan ada cabang-cabang baru untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih yang terbaik Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, amin.
Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, bisa lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan beri persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudaraku di dalam Tuhan. Dan saudara yang ada di rumah melalui program live streaming, saudara bisa berikan persembahan saudara melalui via transfer, di mana di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera di sana, saudaraku di dalam Tuhan. Yaitu yang pertama di BCA KCU Gajah Mada di nomor rekening 012 3017771. Yang kedua ada di Bank Mandiri Kemang Raya, saudaraku, di nomor rekening 126 0004328331. Tersedia juga BCA USD KCU Gajah Mada, saudaraku, di nomor rekening 0123018327. Dan pastikan saudara yang memberikan persembahan melalui via transfer, saudara bisa make sure kembali di mana persembahan yang saudara transfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Saudara, terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Dan tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara juga yang ada di rumah, siapkan hati untuk terima tubuh dan darah Yesus. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Saudara yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, saudara yang belum terima roti dan anggur bisa angkat tangannya. Saudara yang belum terima, yang belum dilayani masih ada, di bagian kiri masih ada. Ada lagi saudara yang belum terima roti dan anggur. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Yesus menyembuhkanmu. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Semua sudah menerima roti dan anggur ya, sudah disediakan sama gereja di tempat duduk, semua sudah dipersiapkan. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami juga menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak virus corona. Kami tolak penyakit-penyakit sampar. Di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran.
kami percaya dengan kuasa darah Yesus oleh janjinya mengatakan oleh bilur-bilurnya, hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi permohonanmu? Hamba juga berdoa untuk Nathan yang divonis dokter leukemia. Oleh janji Tuhan mengatakan darah Yesus sanggup menyembuhkan sakit leukemia. Sakit leukemia sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Hamba juga berdoa untuk Jordan Renaldo, Tuhan berkati agar setiap usaha, pekerjaan, studi diberkati, pelayanan diberkati, juga keluarga dipulihkan, mujizat terjadi, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, juga barbershopnya diberkati, punya beberapa cabang di daerah Jakarta, juga berkati Ibu Veronica, diberkati pasangan hidup yang seiman, keluarga juga diberkati Tuhan. Juga kami berdoa untuk semua pokok doa, Tuhan berkati Ibu Deborah, juga berkati sehat sempurna, juga bisnis usahanya diberkati, juga semua jemaat Tuhan yang menulis setiap pokok doa dalam nama Tuhan Yesus, setiap doa-doanya sudah dijawab Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan langsung kepada gereja Tiberias untuk mengatakan bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak gagal. Setiap pekerjaanku diberkati, usahaku diberkati, bisnisku diberkati, proyek-proyekku diberkati, studi anak-anakku diberkati. Bersama Tuhan aku akan melihat karirku diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat, muliakan Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Dengan minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dengan minyak urapan kami ada wibawa ilahi dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Ada yang bawa minyak urapan? Oh ya, nanti bisa ambil ya, tapi kita doa ya. Kalau ada yang bawa minyak urapan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat. Muliakan Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Dengan minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dengan kuasa minyak urapan kami ada wibawa ilahi dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Kita doa Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Bapak di sorga, kami telah menyelesaikan ibadah sesi terakhir di seluruh ibadah gereja Tiberias di Jabodetabek pada malam hari ini. Terima kasih untuk live streaming dari pagi sampai malam, semuanya berjalan dengan baik. Hamba berdoa setiap kami yang datang pada hari ini benar-benar menjadi orang percaya yang benar-benar mempersiapkan kedatangan anak manusia. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sebentar lagi, tanda-tandanya sudah semakin jelas, Alkitab sudah menubuatkannya. Oleh karena itu jangan kita menjadi pribadi yang lengah, yang bermain-main dengan waktu, tetapi kita mempersiapkan waktu kita sebaik-baiknya, mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ketika Yesus datang, kita benar-benar terangkat jadi warga sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama Ibu Darniati Pariaji. Tuhan berkati, agar selalu sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Sampai akhir zaman, tetap memimpin gereja Tiberias Indonesia. Hamba juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, 17 Agustus besok, bangsa kami berulang tahun 75 tahun. Kami percaya ada rencana yang indah buat bangsa kami. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi bangsa Indonesia, karena di bangsa kami ini ada kumpulan orang-orang yang percaya, yang bersatu, yang selalu setia kepada Yesus. Kami percaya bangsa kami akan mampu melewati badai dalam kehidupan akhir zaman ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Jokowi bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet pembangunan pada tahun ini. Tuhan berkati Tuhan ya, akan kami percaya setiap presiden, wakil presiden dan menteri semuanya mengambil pelayanan untuk melayani di bangsa kami, semuanya bekerja dengan baik. Juga gereja kami yang berulang tahun 30 tahun Tuhan, tanggal 17 Agustus besok, kami percaya gereja Tiberias dipersiapkan Tuhan di akhir zaman ini. Walaupun tantangan, goncangan di mana-mana, tetapi gereja Tiberias tetap berdiri teguh dalam nama Tuhan Yesus. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Terima kasih Bapak. Besok hari Senin akan ada ibadah di tempat ini.
biar seluruh acara ibadah untuk hari Senin besok semuanya berjalan dengan baik. Sebentar kami akan pulang dan sebelum pulang kami siap terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.